Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2781 sampai bab 2790. Geral yang tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Mencoba untuk tetap tenang. Bagaimanapun saat ini, dia tak bisa langsung ikut campur pembicaraan dalam Mila dan Halifa. Meskipun pembicaraan mereka seperti sebuah privasi, Geral tak mau sampai terjadi hal yang tak diinginkan yang akan dilakukan oleh Halifa yang notabene merupakan makhluk dari alam yang berbeda dengan dirinya. Geral tetap tenang walaupun saat ini dia mencoba untuk memilih diam. Malam ini aku akan tidur denganmu. Apapun yang akan terjadi, kata Halifa yang membuat Mila sedikit khawatir jika Geral kembali. Tapi, kata Mila yang mencoba menahan amarahnya, bagaimana kata-kata mereka saat ini seharusnya di kamar yang berbeda. Apapun yang kalian ingin lakukan, lakukan saja di depanku. Aku tak akan dengan peduli cintamu dengannya, kata Halifa yang mencoba untuk meminta keadilan pada Mila yang sejatinya adalah cinta pertama Geral. Bagaimanapun aku juga istrinya saat ini, sampai dia menceraikanku. Baiklah, aku akan pergi dan pindah ke kamarmu, kata Mila mencoba bersabar. Tunggu, kau tak bisa memutuskan hal tersebut, kata Halifa menghentikan Mila untuk pergi. Baik Mila dan Halifa saat ini memang memerlukan perhatian besar. Terlebih saat ini mereka berdua sedang mengandung anaknya. Halifa sendiri menggejengkel Mila dengan tindakannya saat ini, yang terlalu egois. Dengar, walaupun kita berbeda alam, namun aku juga memiliki perasaan, kata Halifa kemudian menjelaskan saat kalian melakukan hubungan intim. Pada saat itu aku pun merasakan apa yang kalian rasakan. Dan saat darah Geral mengalir dan pada saat itu juga bagian tubuhnya mengenai rahimku, yang membuatku menerima apa yang diberikan Geral. Dan pada saat proses pentransferan, dan persetubuhanmu dengannya, pada saat itulah darah kalian masuk kembali dan membuatku menerima dampak yang membuatku hamil saat ini, berkata Halifa yang memang benar saat pertemuan dua tubuh mereka. Dia sedang dalam mode mengikuti tubuh Mila, tanpa keluar dari tubuh Mila yang menyebabkan darah Geral murni kembali. Saat ini, benih yang ada dalam kandunganku juga merupakan darah daging Geral. Jadi sebagai sesama wanita aku harap kamu mengerti apa yang wanita butuhkan saat-saat dalam masa manjanya, kata Halifa yang merasakan ketidakadilan dalam cinta mereka. Dia yang merupakan korban karena kesalahan dan pelanggaran darah mereka. Saat ini Halifa menuntut keadilan dari Mila dan Geral. Mungkin dia lebih mencintaimu, dan akan tetap memilihmu, apapun yang terjadi. Saat ini Halifa merasakan kesedihan yang mendalam yang membuat air matanya mengalir deras. Mila yang merasakan kesalahan pada dirinya kemudian mencoba untuk mendekati Halifa. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh tidur di sini bersamaku dan Geral. Dan apapun yang Geral inginkan kita akan bersama untuk membuatnya bahagia, kata Mila menyentuh. Meskipun sebenarnya hal tabu untuk dilakukan ketika dua orang saling bercinta. Kamu tahu, aku juga akan mengalah dan menepatinya janjiku saat anak ini lahir. Aku akan menghilang dari hidup kalian. Yang jelas saat anak ini lahir aku ingin ayahnya memberikan nama untuk masa depannya. Kata Halifa menjelaskan kenapa saat ini dia ingin menjadi bagian cinta Geral. Dan bukan dijadikan seorang wanita yang ingin menanggung beban sendiri. Aku hanya ingin dihargai sebagai seorang wanita di depannya. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan mereka. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Mila dan Halifa mendapati Geral yang akan masuk ke dalam kamar. Pada saat ini mereka terkejut. Apakah Geral mendengar percakapan mereka atau tidak? Krek, Geral yang sedari tadi mendengar mereka berbicara mencoba meyakinkan dirinya bahwa benar, saat ini baik Mila dan Halifa membutuhkan perhatian khusus dari Geral. Kalian, kata Geral yang berpura-pura tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Geral, ucap Mila dan Halifa bersamaan. Saat ini mereka dibuat gelisah dengan kehadiran Geral.
Apakah kamu mendengarkan apa yang kami bicarakan? Kata Khalifah menatap Geralt. Percakapan apa? Aku baru saja pulang dari latihan khusus yang dilakukan oleh pamanku, kata Geralt kemudian melepaskan cincin emasnya dan beberapa pusaka yang berada di tangannya. Membaca mantra dan memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Geralt melakukan hal tersebut ketika Geralt tertidur untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Karena benda pusaka akan memberikan efeknya jika tidak dibiarkan, itu sudah diajarkan oleh masternya. Kemudian Mila dan Khalifah berangkat dari tempat tidur dan berjalan ke arah Geralt. Membuka baju. Akan aku bantu melepaskannya, kata keduanya. Kalian. Aku bisa melakukannya, kata Geralt yang mencoba membuka sendiri pakainya. Namun tak sempat dia katakan. Karena saat ini mereka seperti sedang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Bagaimanapun wanita adalah sosok makhluk yang ingin dimanja. Geralt hanya diam dan membiarkan mereka melakukan tugasnya. Walaupun sebenarnya ada hal aneh bagi Geralt saat ini harus berbagi cinta pada dua orang wanita yang telah resmi menjadi pasangannya. Pada akhirnya mereka hanya tertidur tanpa melakukan apapun. Geralt sendiri tak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat seperti itu, baik, kita akan menyusup dan menyamar menjadi bagian dari sekte mereka, berkata pria yang bersama 3 orang lainnya, yang sekarang telah masuk untuk memata-matai orang dimensi keempat. 4 orang yang merupakan utusan Ben Beckman mencoba untuk mencari celah agar di hari penyerangan mereka bisa mengetahui rencana sekte orang dari dimensi keempat. Bagaimana menurutmu jika kita membunuh 5 orang yang sedang? Berkata salah satu dari mereka, sambil mengintai dan mengawasi area sekitar. Kosong. Dengan sebuah isyarat kemudian mereka dengan cepat melesat ke arah 5 orang yang sedang berjaga di sebuah jembatan. Kecepatan mereka berempat seperti angin. Bahkan hanya dengan sekali tebas keempat orang seketika terbelah dan berdarah. Mempercepatkan. Masih ada 1 orang lagi. Nick, kata seorang yang kemudian melemparkan mayat penjaga. Saat ini hanya tersisa 1 orang yang masih hidup. Terlihat ketakutan dan tak bisa melawan. Mencoba untuk mundur dan lari, kalian siapa? Berkata seorang penjaga dengan gigi bergetar. Nampak raut wajahnya terlihat pucat dengan kaki gemeteran mencoba untuk lari. Sialan, aku harus memberitahu semua orang. Belum sempat penjaga lari. Sebuah ayunan pedang dengan membelah tubuhnya. Penjaga hanya melihat tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Dengan mata melotot menyadari saat tubuhnya mulai menyemburkan darah. Desak. Biur. Menyembur deras. Tak lama kemudian, tubuh penjaga kelima telah menjadi jasad yang penuh dengan bekas sayatan. Apalagi 2 di antaranya mati dengan keadaan kepala terpisah. Sring, kita harus membuat wajah kita mirip dengan salah satu dari mereka, kata Nick yang kemudian meletakkan tangan pada wajah salah satu penjaga. Ikuti yang lain. Kemudian keempat utusan Ben Beckman mengubah wajah mereka seperti para penjaga. Tars, ambil ini, berkata Nick melemparkan sebuah batu yang memiliki logo sekte. Mungkin kita harus menunjukkan logo itu ketika kita masuk ke dalam istana. Haha, bagaimana? Apakah aku mirip dengan mereka? Berkata salah satu dari mereka. Kemudian Tars mengambil tubuh para penjaga dan melemparkannya ke sungai dekat jembatan. Kita harus menyembunyikan mayat mereka di dasar sungai. Ya, kau benar. Ini akan membuat penyamaran kita tidak diketahui oleh pihak musuh. Kata-kata yang lain juga melemparkan mayat penjaga. Biur, biur. Kemudian keempat orang tersebut berjalan ke arah istana. Mereka melihat-lihat beberapa orang yang tengah bersiaga. Bagaimana? Apakah kita akan langsung masuk? Kata Nick yang berjalan paling depan. Ya, kata Tars tenang. Diikuti 3 orang lainnya. Kemudian Tars maju menunjuk ke arah penjaga gerbang dan menunjukkan logo sekte. Dan penjaga gerbang yang melihat logo sekte kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk ke istana. Belum sempat berempati. Langkah mereka kemudian dihentikan oleh penjaga gerbang. Berhenti, teriak penjaga gerbang. Keempat orang sekarang terlihat panik untuk beberapa saat. Kemudian tiban wajah mereka ke penjaga gerbang. Field, apa kita harus dikurungnya? Kata Nick yang siap mengangkat pedang. Diam, kata Nick pada Field yang sekarang memasukkan kembali celah pedangnya. Apa kalian melihat? Porto, bukankah dia bersama kalian menjaga wilayah perbatasan jembatan gantung? Bertanya penjaga gerbang yang tak melihat salah satu penjaga perbatasan. Keringat dingin kemudian muncul dari keempat orang yang menyamar.
Sepertinya dia ada urusan dengan seseorang wanita, kata Nick mengarang cerita. Oh, mungkin dia akan melamarnya ya hahaha kata penjaga gerbang sambil tertawa. Hahaha mereka berempat kemudian kembali berjalan. Dan sampai di sebuah ruang khusus tempat beberapa orang sedang melakukan pembicaraan. Kita mencoba mendengarkan mereka kata Nick dan ketiga lainnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara seseorang berjalan ke arah mereka. Suara terdengar santai, namun terlihat mendominasi. Seseorang yang berjalan dengan menghembuskan asap rokoknya, kemudian berhenti untuk beberapa saat. Muntah, menepuk bahu salah satu orang yang sedang berdiri di depan pintu ruang rapat anggota. Diam kau ringan, kata Nick yang merasakan pundaknya ditepuk seseorang. Muntah, Milt, teriak lirih Nick kemudian menjadi mencoba untuk melihat ke belakang. Hehe, blam. Dalam sekejap mata Nick terbelalak melihat sosok di belakangnya. Ral Crawford. Kata Nick yang tahu orang yang ada di belakangnya adalah Geralt. Kemudian semuanya berbalik ke belakang. Dan mendapati Geralt sekarang berdiri di depan mereka. Dengan menghisap rokoknya. Siapa kalian? Berkata Geralt dengan tajam. Terlihat sebuah sinar keluar dari keningnya. Berkedip beberapa kali melihat keempat orang yang sedang dalam penyamaran. Bang, menjentikkan mikroskop Geralt. Kemudian membuka topeng penyamaran keempat suruhan Ben Beckman. Ark, kita ketahuan. Teriak Milt yang saat ini tersungkur ke tanah. Kelas atas. Sebuah tebasan dengan cepat melayang ke arah Geralt. Matilah kau. Teriak Tars yang dengan cepat mengayunkan pedangnya. Geralt dengan cepat mengayunkan pukulan ke arah Tars. Seperti kalian bukan dari dimensi ini. Serangga. Pukulannya Geralt membuat tubuh Tars terlempar keluar. Semua orang yang mendengarnya segera berlari ke arah sumber suara. Lari. Sepertinya ada ringkasan. Cepat kita ke sana. Kata beberapa penjaga gerbang kemudian mereka berlari ke arah Geralt. Sial kita ketahuan. Seperti dia memiliki mata yang bisa melihat penyamaran kita. Kata Nick kemudian dengan cepat melemparkan bom asap. Ledakan. Geralt terbatuk dan mengibaskan tangannya. Kalian mau kabur? Tak akan bisa kata Geralt kemudian tersenyum dan melesat terbang ke arah empat orang yang kabur. Salah. Kita harus sembunyi. Cepat. Terima Milt yang kemudian mencoba turun ke tanah setelah beberapa kali melompat dari atap istana. Geralt yang saat ini sedang mengejar empat orang mata-mata. Kemudian dengan cepat menghadang salah satu yang paling belakang. Sial, mau kemana sobat? Kata Geralt sekarang dirinya telah berada di depan mata Milt. Hah, gila kecepatan apa ini? Teriak Milt kemudian mengambil pedangnya dan dengan cepat membungkus tubuh Geralt. Kelas. Tubuh Geralt dengan cepat terbelah menjadi dua bagian mudah. Ini mudah. Haha, kata Milt melihat tubuh Geralt terbelah. Muntah. Geralt menepuk bahu Milt yang sekarang melihat ke belakang. Apa? Dia masih hidup. Senyum. Kemudian dengan tersenyum Geralt memukul kepala ringan sampai tubuhnya jatuh ke tanah. Big, retak. Melesat cepat ke tanah tubuh yang ringan kemudian terlihat membuat lubang di tanah. Serangan yang cepat, berkata dengan ringan mencoba untuk bangkit dengan bantuan pedangnya. Melihat ke udara, ringan tidak menemukan sosok Geralt. Berkata Milt lirih kemudian Geralt dengan cepat memukul perut Milt. Tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Milt terbatuk. Orang suruhan Ben Beckman adalah empat iblis kematian. Mereka berempat merupakan orang dengan tingkat ki iblis yang melebihi pasukan sekte Liga Matahari. Kemudian ketiga orang yang melihat Milt dipukuli habis-habisan oleh Geralt mencoba untuk membantu Milt. Sial. Sepertinya kita harus bertarung. Kata Nick yang kemudian melompat ke arah Geralt yang siap melayangkan pukulan ke tubuh ringan. Sialan kau, Geralt Crawford. Teriak Nick kemudian menangkis serangan Geralt. Kreng, retak. Terlihat beberapa kali percikan api keluar dari pukulan Geralt yang kini telah dilapisi elemen tanah. Terlihat batu di tangan Geralt bergesekan dengan pedang Nick. Bang. Terlihat asap putih keluar dari dua serangan. Milt mundur. Sepertinya kita harus melawannya. Kata Nick kemudian mengarahkan pedangnya ke tubuh Geralt. Matilah kau. Pedang iblis. Sebuah serangan seperti asap hitam keluar dari pedang Nick. Matilah kau. Kata Nick yang terlihat tersenyum. Bam. Geralt yang saat ini terlalu meremehkan musuhnya. Mencoba untuk tidak menghindari serangan Nick. Kepulan asap hitam segera menyelubungi tubuh Geralt. Terlihat Geralt seperti sesak nafas. Dan mencoba menahan nafasnya.
Kamu tak akan bisa lari dari serangan asap beracunku. Asap itu akan membuat paru-parumu tak bisa menahan sesak napas. Kata Nick tertawa. Ses. Geral yang kemudian terlihat seperti lemas. Tetap diam di udara. Menutup mata dan kemudian menarik nafas dalam-dalam menghirup semua asap hitam ke dalam tubuhnya. Terlihat dada Geral lebih membusung. Ses. Fui. Terlalu hambar. Secepatnya ini. Apa kamu punya yang lebih ekstra? Kata Geral dengan santainya. Kemudian Geral mengambil sebatang rokoknya. Dan menyalakannya. Akan aku tunjukkan serangan yang lebih mematikan dari racun asap mulai. Kata Geral kemudian menghisap rokoknya dan mengeluarkan asap rokoknya. Ribet. Dalam sekejap keluar asap putih yang kemudian mengarah ke tubuh Nick. Jika kamu bisa bertahan dalam 20 detik, maka aku akui racunmu lebih berbahaya daripada racun sihirku. Apa? Ini. Asap putih. Kata Nick kemudian menghirup asap putih sihir Geral. Terlihat Nick seperti mencengkam meniru mencoba untuk menahan nafasnya sesak sekali. Sial racun ini. Kata Nick yang terlihat sesak nafas. Nick, teriak Tars yang kemudian melompat ke arah Nick dan memukul punggungnya. Berlimpah darah. Nick kemudian kembali menghela nafas Hampir saja aku mati. Terima kasih Tars. Wow, di luar dugaan. Ternyata kamu sadar dengan apa yang terjadi. Kata Geral sambil tersenyum melihat mereka berdua. Sepertinya kami terlalu meremehkanmu, ucap Nick dengan terbatuk darah. Sepertinya kita juga harus serius kali ini, berkata Milt yang kemudian terbang ke arah Nick dan Tars. Sepertinya kita memang terlalu gegabah. Ketika kita datang ke sini, berkata Field yang kemudian mencoba untuk mengubur Geral dengan ayunan tongkatnya. Kelas atas. Baiklah, kita coba jenis bakat dan ki kalian. Kata Geral kemudian dengan cepat memanggil Dawnraker untuk menghalau serangan tongkat Field. Boom! Terlihat percikan api. Bergerak dan bergesekan dari dua serangan. Jika 4 lawan 1 membuat kalian merasakan ketidakadilan, bagaimana jika kalian menghadap 1 lawan 1? Kata Geral kemudian mengeluarkan bola emasnya. Bom, bom, bom. Dalam sekejap bola emas Geral menjadi 3 sosok menyerupai Geral dengan bentuk yang berbeda namun sekarang terlihat memiliki senjata sihir masing-masing. Berbeda dari sebelumnya. Bola emas Geral membentuk cloning dengan bakat yang berbeda. Kalian sepertinya menambah bakat kalian, kata Geral melihat mengkloning dirinya. Sekarang kita adil bukan? Hahaha. Dia bisa membuat cloning dirinya. Kata Nick yang melihat cloning Geral. Dalam sekejap bola emas Geral menjadi 3 sosok menyerupai Geral dengan bentuk yang berbeda namun sekarang terlihat memiliki senjata sihir masing-masing. Berbeda dari sebelumnya. Bola emas Geral membentuk cloning dengan bakat yang berbeda. Kalian sepertinya menambah bakat kalian, kata Geral melihat mengkloning dirinya. Sekarang kita adil bukan? Hahaha. Dia bisa membuat cloning dirinya. Kata Nick yang melihat cloning Geral. Mendekati ketiga cloning dirinya. Geral kemudian berkata, bahkan kulit kalian tak terlihat seperti emas. Apakah ini kemajuan bakatku? Baiklah, kita akan mencoba untuk menghadapi mereka berempat. Kata Geral yang saling berhadapan dengan keempat orang suruhan Ben Beckman. Sepertinya kamu terlalu meremehkan kami. Kata Field yang sekarang terlihat aura ki iblisnya memancar lebih kuat. Ya, kita dalam mode serius dan saatnya menunjukkan latihan kita. Kata semua orang suruhan Ben Beckman. Oke, kita lihat siapa yang akan cepat mati di tempat ini, kata Geral kemudian bersama ketiga cloningnya memancarkan ki sejati mereka. Sikat, tunggu. Aku melupakan sesuatu. Kata Geral kemudian mendekati ketiga cloningnya, kalian berkumpullah. Apa yang mereka lakukan? Kata Tars yang melihat Geral dan mengkloningnya berkumpul. Kita akan bagi lawan. Aku akan menghadapi pria yang sepertinya adalah pimpinan mereka. Dan kau Small Geral menghadapi pria dengan pedang. Mid Geral kamu menghadapi pria dengan 2 pedang dan kamu High Geral kamu akan cocok dengan lawan yang memakai tongkat. Berkata Geral mengarahkan kan. Mengangguk. Semua cloning Geral kemudian mengangguk. Sebagai tanda mereka mengerti dengan apa yang dikatakan Geral. Yosh. Kita akan kalahkan mereka dan mencari tahu siapa mereka. Berkata Geral kembali melihat mereka. Sepertinya mereka sudah selesai. Giliran kita, kata Nick kemudian berkumpul untuk membicarakan strategi menghadapi Geral. Geral yang merasakan sesuatu yang aneh kemudian berteriak, apa yang kalian lakukan?
Diam, kami melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Beri kami waktu, kata Tars yang sekarang memberi arah. Oh, kalian aneh, kata Geralt kemudian menunggu mereka menyelesaikan pertemuan singkat mereka. Oh, sepertinya sudah selesai. Bom, baiklah sebelum kita memulai pertarungan ini. Ada baiknya jika kita saling mengenal, bukan, kata Nick kemudian memperkenalkan diri. Kami adalah anggota pasukan khusus. Namaku Nick si asap beracun. Aku Tars si racun pekat. Berkata Tars memperkenalkan diri. Aku Field si racun putih. Kata Field yang merupakan ketua grup iblis beracun. Dan aku Milt, penguasa racun asap hitam. Kata Milt kemudian melemparkan sebuah jarum beracun ke arah Geralt. Mempercepatkan. Jarum beracun. Berkata Geralt mengumpulkan jarum beracun di tangan. Sketsa Liga Matahari. Jadi kalian adalah anggota Sekte Liga Matahari. Kata Geralt yang melihat lambang matahari berada di badan jarum beracun Milt. Jadi mereka bukanlah lawan yang remeh. Kalian tetap siaga. Kemudian masing-masing dari mereka terbang ke arah sisi yang berbeda. Semua terlihat mencoba untuk mengembangkan bakat mereka. Mempercepatkan. Kalian cepat lakukan yang terbaik. Kata Fleet yang sekarang terbang ke arah Geralt, mengarahkan tongkatnya. Bam! Geralt dengan cepat menghindar ayunan tongkat Fleet. Ayunan yang kuat. Kata Geralt melihat di bawah tanah sebuah cekung menyerupai bentuk tongkat. Baiklah, apa boleh buat, kata Geralt kemudian melepaskan ki dan mengulurkan ke pedang Dawnraker-nya. Tingkatan Dawnraker, level max. Dalam kecepatan perubahan Dawnraker kemudian terlihat seperti pedang hitam yang tipis. Hanya terlihat ukiran di genggaman pedang. Dan ketajaman terlihat dari warna putih di pinggir pedang Geralt. Mendesing, Geralt mengulurkan beberapa kali pedang Dawnraker. Ke udara tertutup bebas kali. Terimalah, angin pedang. Kemudian Geralt melepaskan kan 20 cahaya pedang yang melesat ke arah Fleet. Terlihat Geralt beberapa kali mengarahkan pukulan yang terali seperti lengko angin bercahaya. Bam, bam, bam. Fleet yang menyadari arah serangan Geralt kemudian memainkan tongkatnya. Memutar beberapa kali membuat serangan Geralt jatuhan ke berbagai tempat. Bahkan saat ini arah serangan Geralt ditangkis ke arah benteng yang sekarang terlihat ada seseorang yang diam melihat arah serangan yang ditangkis Fleet. Derajat. Apa Geralt kemudian dengan cepat terbang ke arah orang yang berdiri diam. Di sini bukan tempat yang aman untuk melakukan pertarungan. Kata Geralt kemudian menurunkan orang dari atas benteng. Aku melupakan tempat ini. Kemudian Geralt mencoba mengalihkan tempat pertarungan. Geralt dengan cepat melesat ke arah Fleet dan memberikan tinju ke perut Fleet. Bam! Fleet yang dengan cepat menangkis tinju Geralt. Terpaksa mundur ke belakang. Menahan serangan tinju Geralt. Geralt sengaja melakukannya agar tubuh Fleet berpisah tempat. Saat ini terlihat tubuh Fleet terpukul ke belakang. Gila pukulan yang dahsyat. Kata Fleet melihat dirinya terlempar beberapa kilometer ke belakang. Melihat sekitar, sepertinya tempat ini aman, kata Geralt yang memastikan tempat pertarungan mereka jauh dari penduduk dan orang sekitar. Di sisi lain, saat ini Geralt dihadapkan dengan racun ringan yang memiliki racun mematikan dari jarum beracunnya. Mencoba untuk menyerang ringan. Geralt jangkung kemudian melepaskan kan sebuah serangan tongkat yang dibawanya. Celaka, tongkat Geralt jangkung kemudian melesat ke arah tubuh Milt dengan cepat. Sepertinya cloning ini ke kemampuannya sendiri. Baiklah, berkata ringan kemudian mengeluarkan 1000 jarum beracun ke arah tongkat Geralt jangkung. Dah. Sekitar 20 jarum beracun kemudian meledak bersama dengan tongkat Geralt jangkung. Terlihat asap putih mengepul di udara. Mempercepatkan. Dia ini memiliki teknik tongkat. Lebih baik aku gunakan 200 jarum beracunku. Berkata Milt kemudian membaca mantra dan dalam sekejap 200 jarum cahaya terlihat di depan matanya. Teknik Nail Sword. Menjentikkan tangannya. Lalu 200 jarum cahaya melesat ke arah Geralt jangkung. Matilah kau. Geralt jangkung yang melihat arah serangan jarum cahaya kemudian memutar tongkatnya. Terlihat beberapa jarum meledak langsung di depan mata Geralt jangkung. Bom, bom, bom. Bebas asap terlihat menutupi pandangan Geralt jangkung. Shrek, kamu lengah, kata Milt yang sekarang sudah berada di belakang Geralt jangkung. Terlihat dari tangan sebuah jarum besar yang siap dipukulan ke arah punggung Geralt jangkung. Serangga, dengan cepat tubuh Geralt jangkung terjatuh ke tanah. Hahaha, sepertinya aku hanya menghadapi cloning bisu Geralt Crawford. Kata Milt mengejek. Apa maksudmu dengan bisu? Berbeda dari cloning Geralt yang sebelumnya.
Kemampuan tambahan bola emas Geralt sekarang seperti memiliki roh sendiri. Geralt yang telah mengembangkan bakatnya dengan memasukkan roh legendaris dari roh rubah yang memiliki 9 nyawa kemudian disalurkan ke dalam bola emas cloning miliknya. Aku bukanlah cloning yang mengandalkan pikiran tuanku. Beberapa Geralt jangkung kemudian melemparkan tongkatnya. Teknik stick fire. Setelah membaca mantra tongkat Geralt jangkung kemudian terbang ke arah ringan. Dengan konsentrasi Geralt jangkung mengendalikan arah tongkatnya. Bam! Teriak Milt yang mendapati tubuhnya dipukul dengan keras oleh tongkat Geralt jangkung. Serangga, 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 sial ternyata aku terlalu meremehkanmu. Berkata Gentle kemudian terbang kembali ke udara. Dan baca mantra. Rasakan, 1000 jarum cahayaku. Melihat ke arah Geralt jangkung yang sekarang berada di bawahnya. Milt kemudian membuat 2000 cahaya jarum yang dengan cepat terbang dan jatuh ke tubuh Geralt jangkung. Bom, 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 wow cahaya jarum yang banyak sekali. Baiklah, kata Geralt jangkung kemudian memutar beberapa kali tongkatnya untuk menangkis serangan Milt. Milt yang melihat Geralt jangkung tak akan bisa terlepas dari 1000 jarum cahayanya kemudian tertawa haha. Tubuhmu akan menjadi daging cincang. Setelah semua jarum cahaya meledak terlihat asap dan debu berterbangan. Milt kemudian melihat tak ada lagi tanda dari arah bawah sepertinya kali ini aku yang memang bukan. Kata Milt yang kemudian mencoba turun. Kelas atas. Belum sempat menghindari tubuh Milt seperti terkena serangan mendadak. Terlihat dari bawah seseorang melompat dengan cepat. Menggunakan tongkatnya dan kemudian menusuk perut Milt. Akulah yang akan menang, kata Geralt jangkung. Menambah tekanan di ujung tongkatnya. Tekanan tongkat api. Jelek. Tongkat Geralt jangkung berhasil menembus perut Milt. Terlihat darah keluar dari perut dan punggung Milt. Dari tubuhnya meneteskan darah hitam yang mengalir ke arah tongkat. Apa yang baru saja terjadi berkata Milt dengan wajah dan mata terbelalak menahan rasa sakit. Kemudian dengan cepat Geralt jangkung mencabut tongkatnya dan kemudian melesatkan pukulan ke punggung Milt. Yang membuatnya terjatuh dekat dengan cepat ke tanah. Bak, Nascita. Arah lesatan tubuh ringan yang terlempar keras membuat lubang besar di tanah. Terlihat retakan besar terbentuk seperti sawah kering yang baru panen. Batuk darah. Mencoba untuk bangkit dengan tangannya. Kemudian tubuhnya dihadapkan ke atas langit melihat tubuh seseorang yang menutup matahari. Berakhir sudah. Berkata Milt yang kemudian melihat Geralt jangkung dengan cepat menghunuskan tongkat ke dalam jantung Milt. Argumen. Terik ringan untuk terakhir kalinya. Mempercepatkan. Kemudian dengan cepat Geralt jangkung mencabut tongkatnya dari arah tubuh yang ringan. Aku sudah selesai, kata Geralt jangkung. Ledakan. Dalam sekejap Geralt jangkung mengubah tubuhnya kembali menjadi bola emas dan terbang ke arah Geralt. Swos swos swos. Geralt yang saat ini melihat cahaya bola emasnya kemudian menarik tangan dan menangkan arah lesatan bola emasnya. Terjadi. Melihat bola emas bersinar. Kerja bagus. Kata Geralt kemudian menyimpan bola emasnya ke dalam wadahnya. Tersisa 3 orang lagi. Bang, apa yang kamu pikirkan? Teriak Fleet kemudian mendekatkan tongkatnya dan membuat tubuh Geralt terkena pukulan. Sialan kau. Geralt kemudian memegang tubuhnya yang terkena pukulan tongkat. Untunglah regen tubuhku lebih cepat. Kata Geralt kemudian menatap tajam ke arah Fleet. Apa? Ucap Fleet merinding. Menampilkan mata yang mendominasi. Tapi aku juga memiliki bakat yang lebih dari saudaraku yang lain. Kemudian Fleet melemparkan tongkatnya dengan memutar ke udara. Rasakan. Sambil membaca mantra kemudian tubuh Fleet terlihat seperti membesar. Beberapa ototnya terlihat. Teknik sihir terlarang. Gajah besar. Dalam sekejap tubuh Fleet terlihat seperti sosok besar dengan tubuh yang terlihat seperti seekor gajah dengan tangan yang menggenggam tongkat besar. Dia bisa melakukan hal seperti itu kata Geralt melihat sosok Fleet kemudian mendekatkan tongkat besarnya ke arah Geralt. Mempercepatkan. Geralt melompat ke udara menghindari ayunan tongkat. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi terlihat bebatuan lapangan meledak dan melemparkan bebatuan kecil. Wow, daya ledakan yang kuat. Seperti kali ini dia tidak main-main. Kata Geralt kemudian berkonsentrasi. Soal berlapis baja. Zaman binatang. Geralt kemudian melihat Field lari menjauh darinya. Mencoba melihat apa yang ingin dilakukan oleh Field. Geralt kemudian mengejar tubuh gajah Field. Mau lari kemana kau? Gajah. Teriak Geralt kemudian dengan cepat mengejar Field.
Mengaung. Terlihat Field lari ke tubuh di mana mayat Milt berada. Kemudian Field melompat ke arah tubuh Milt dan menelannya. Sebagai seorang yang mampu menggunakan sebuah teknik perubahan. Dan hanya Field yang saat ini mampu menggunakan teknik kegelapan yang diberikan Ketua Sekte Liga Matahari. Mau apa dia sebenarnya? Kata Geralt merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuh Field. Astaga! Setelah berteriak keras. Kemudian dari dalam mulut Field terlihat sebuah bola kristal berwarna merah. Sepertinya harus aku gunakan teknik terlarang secara maksimal. Setelah berkata demikian, dengan cepat Field menggigit bola kristal merah. Selada air, bola kristal merah hancur di dalam mulut Field. Membaca mantra inilah teknik kegelapan. Elepen. Tubuh api. Geralt yang saat ini mencoba mempelajari teknik kegelapan yang digunakan oleh Field. Kemudian terkejut ketika melihat reaksi yang secara cepat membuat tubuh Field seketika terlihat berbeda. Teknik sihir kegelapan. Ini sungguh nyata, kata Geralt mencoba untuk tetap tenang. Wos wos wos. Aura yang terlihat mematikan terpancar dari tubuh Field. Dari tubuh gajahnya terlihat penampakan mengerikan seperti legenda dalam sejarah masa lalu. Seorang kesatria kegelapan dengan tubuh kekar. Terlihat di mata Geralt, ini akan merepotkan. Kata Geralt meneguk air ludahnya. Gluk, apa kamu merasa berkidik, berkata Field yang kemudian memanggil tongkatnya. Teknik tombak api. Tubuh besar Field kemudian melompat ke arah Geralt. Menghujamkan serangan dadakan. Lebih baik kau ucapkan kata terakhirmu. Serangga. Geralt yang saat ini dalam mode Beast Armor-nya. Dalam sekejap menerima pukulan cepat yang diarahkan pada tubuhnya. Serangga. Kecepatan yang bagus. Dengan tubuh sebesar itu, kata Geralt mencoba terbang kembali ke arah Field. Aku juga bisa, kata Geralt kemudian dengan cepat mengayun pedangnya. Jiwa berlapis baja, api binatang. Menggunakan teknik 5 elemennya Geralt kemudian memukul mundur tubuh Field dengan pedang apinya. Puh golem api. Dalam sekejap Geralt kembali melancarkan pukulan api ke arah tubuh manusia gajah Field. Berbeda dari sebelumnya. Pukulan Geralt hanya mengenai tembok batu. Bah! Keras sekali kulit gajah ini. Mengaung. Berteriak keras kemudian Field kembali melancarkan pukulan tongkat apinya pada Geralt. Apa kamu menyukai kera bakar? Berkata Field dengan cepat mengarahkan tongkat apinya ke arah Geralt. Teknik tongkat api. Pukulan api neraka. Bam bam bam. Geralt yang tanpa sadar kemudian masuk. Jarak dekat. Terlihat tersungkur kemudian beberapa kali tubuhnya terseret ke tanah. Teknik tongkat api. Bayangkan 100 tongkat api. Membaca mantra kemudian Field melemparkan tongkatnya ke udara. Terimalah takdirmu, ucap Field penuh kemenangan. Dari udara sebuah tongkat kemudian beberapa kali mendesing. Dan bergetar. Terlihat dari getaran tongkat api Field beberapa tongkat sihir cloning muncul. Mendesing. Geralt yang saat ini masih berusaha untuk menghindari lesatan beberapa bayangan tongkat api yang terlihat nyata. Sial. Aku seperti dipermainkan, kata Geralt yang seperti pernah melakukan kesalahan sehingga kali ini dia mendapatkan karmanya sendiri. Aku seperti bintang sirkus. Jer, tongkat api meluncur ke arah Geralt. Hup, hup, hup. Geralt yang saat ini mencoba untuk menghindari tusukan tongkat yang beberapa kali meluncurkan ke arah tubuhnya. Jika seperti ini terus aku seperti mainan untuknya. Baiklah. Jiwa berlapis baja, mode elemen angin. Setelah membaca mantra Geralt terlihat seperti sosok kera besar yang tak terlihat. Hanya beberapa hembusan angin yang terlihat. Kamu mau mencoba kabur, berkata Field kemudian menambah getaran tongkatnya. Tongkat api penjarakan dia, teriak Field yang sengaja membuat Geralt masuk ke dalam jebakannya. Dari arah Geralt berada beberapa tongkat yang telah menancap di tanah dalam sekejap mengarah ke sana. Mendesing. Apa? Tidak mungkin. Apa dia bermaksud mengurungku? Kata Geralt yang kemudian ingin melompat menghindar ke arah lesatan ratusan tongkat yang siap mengelilinginya. Percuma saja, kata Field kemudian mengaku mantranya. Selesai. Geralt yang berusaha untuk bergerak lebih cepat. Namun kemudian terlihat tubuh anginnya terkunci dengan banyaknya tongkat yang telah membuat sebuah kerangkeng. Sial. Kata Geralt kemudian mencoba menembus tongkat api Field. Membakar. Geralt yang saat ini dalam bentuk mode anginnya. Terlihat seperti tak bisa keluar. Segel sihir. Kata Geralt yang kemudian mencoba menyentuh tongkat api Field. Bakar. 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 Sial apinya semakin membesar. Kata Geralt yang saat ini telah terkurung. Kemudian mencoba masuk ke dalam tanah.
Jiwa berlapis baja. Mode elemen tanah. Geral yang saat ini mencoba keluar dari sihir field. Memasukkan tubuhnya ke dalam tanah. Apa? Teriak Geral yang kemudian melihat tongkat sihir seperti menyerupai lantai besi. Benar-benar segel sihir. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Field yang sedari awal telah merencanakan sebuah jebakan dengan menggunakan bola kristal merah yang dimiliki oleh cahaya. Kemudian mencoba mengalihkan perhatian Geral. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerah? Kata Field kemudian maju ke arah Geral yang sekarang telah masuk ke dalam kerangka tongkat apinya. Butuh ribuan tahun untukku menguasai ini. Dan ketika rekanku mati aku bisa menggunakan teknik larangan ini. Sepertinya kali ini aku terlalu meremehkan kalian. Kata Geral kemudian mencoba untuk memukul tongkat api Field. Serangga, 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 keras. Apa yang harus kulakukan? Kata Geral dalam hati. Geral kecil sekarang mencoba mengalihkan perhatian Tars yang saat ini mampu memprediksi arah serangannya. Mau kemana kamu nak? Kata Tars yang mencari dan melihat sekitar. Ini seperti bermain peta umpet saja. Swos swos swos. Kemudian dari dalam tanah Small Geral muncul dan menarik kaki Tars masuk ke dalam tanah. Sepertinya kamu lengah. Akan aku bawa masuk tubuhmu ke dalam neraca. Kata Geral kecil yang saat ini menarik tubuh Tars. Sial tubuh kecil ini membuatku seperti mainnya. Berkata Tars yang mencoba untuk menahan tubuhnya masuk ke dalam tanah. Hihihi, bakatku adalah masuk dan mengklaim. Bahkan sangat mudah untuk membuatmu masuk lebih dalam. Kata Geral kecil, anak kecil yang merepotkan. Akan aku kembalikan kau ke bapakmu. Kata Tars kemudian dengan keahlian tenaga mencoba terbang ke udara. Dia benar-benar melawan. Kata Geral kecil yang tak bisa menahan tubuh Tars. Sepertinya aku harus menghindari tanah. Kata Tars yang telah terbebas dari tarikan Geral kecil. Mempercepatkan. Melompat ke permukaan tanah Small Geral kemudian melihat ke udara. Woi, apa yang kamu lakukan di atas? Seperti dugaanku. Dia tak akan mau terbang dan bertarung di udara. Kata Tars kemudian membuat bola api yang dengan cepat dilemparkan ke arah Small Geral. Swos swos swos. Meledak beberapa kali tanah yang dipijak Geral kecil. Menyusahkan saja orang ini. Kata Geral kecil melompat beberapa kali ke batu. Mencoba untuk berpikir. Baiklah. Hehehe. Terima kasih yang saat ini masih berada di udara. Mencoba untuk tetap fokus. Anak kecil ini sepertinya memiliki tipuan khusus. Aku harus berhati-hati. Kata Tars kemudian melihat sebuah batu terlempar ke dalamnya. Boom. Kemudian menghindari dan terus menghindari serangan yang dilesatkan oleh Small Geral. Mau apa dia? Melompat beberapa kali Tars kemudian berkata tak ada satupun lemparanmu yang mengenaiku. Kata Tars kemudian kembali mengejek seperti nilai ujian lemparanmu cukup rendah nak. Oh, seperti itu. Kata Small Geral kemudian menambah lemparan batu kecil ke arah Tars dengan kekuatan penuh. Senyum. Teknik elemen tanah. Telapak tangan penghancur. Membaca mantra kemudian Geral kecil memusatkan kinya dan menggabungkan batu-batu yang dilemparnya. Apapun itu selama ada elemen tanah di deketmu. Aku bisa dengan mudah membuat sesuatu. Mereka yang merasakan ada sesuatu dari atas kemudian melihat bayangan besar dari tanah. Terlihat seperti tangan besar dengan bayangan yang membuat tubuhnya terhindar dari sinar matahari. Apakah akan hujan ucap Tars kemudian menyadari Adan telapak tangan besar jatuh ke tubuhnya. Sejak kapan? Serangga. Sebuah tangan batu besar dengan cepat membentur tubuh Tars dan membuatnya terperangkap masuk ke dalam telapak tangan Small Geral. Bagaimana apakah kamu menyerah? Kata Geral kecil kemudian melompat ke arah tangan batunya. Aku tak bisa menahan beban berat ini. Tubuhku tersegel. Berkata Tars mencoba melepaskan dari tekanan tangan batu Geral kecil. Hempaskan. Berkata Geral kecil kemudian menjentikkan jarinya. Dalam sekejap setelah perintahkan tangan batu Geral kecil meremukkan tubuh Tars. Terlihat darah mengalir deras dari celah batu. Terbatuk darah tubuh Tars kemudian tak lagi bisa menahan berat batu sihir Geral kecil. Mendering. Sebuah batu kristal putih keluar dari mulut Tars. Apa ini? Kata Geral kecil kemudian mengambil bola putih dan mencoba menggigitnya. Karena bola putih terbuat dari besar kaca kristal yang rapuh membuat bola kristal putih pecah dan mengalirkan sesuatu cairan di mulut Geral kecil. Engkol. Mengalir masuk ke dalam tubuh Geral kecil.
Apa yang terjadi pada tubuhku? Kata Geralt kecil merasakan tubuhnya terlihat berubah. Beberapa bagian tubuhnya dalam sekejap terlihat seperti sayap burung. Elang, teriak Geralt kecil yang sekarang menyadari tubuhnya mengalami perubahan. Suaraku tak bisa muncul. Apa yang terjadi sebenarnya? Kata Geralt kecil yang seharusnya kembali ke bentuk aslinya bola emas. Aku harus belajar terbang. Tapi bagaimana caranya? Geralt kecil yang saat ini tubuhnya seperti tersegel dalam bentuk burung elang besar, mencoba untuk mengepakkan sayapnya. Elang, ini aneh. Bahkan seharusnya tubuhku kembali ke bentuk bola emas. Kata dalam hati Geralt kecil yang masih mencoba mengepakkan sayapnya. Elang, elang, elang. Dalam keadaan bingung kemudian Geralt kecil memutuskan untuk berjalan dan kembali ke arah tuannya. Apa boleh buat? Karena tuanku tak pernah memberikan pelajaran terbang, aku akan belajar berjalan saja. Hup, sial. Aku masih kaku untuk berjalan. Bagaimana? Berkata dalam hati Geralt kecil. Baiklah, akan aku coba lagi. Lubang, lubang, lubang. Cari burung kecil lalu naik ke atas Geralt kecil. Bersiul beberapa kali seperti memberi isyarat. Hei burung besar bodoh. Apa yang kamu lakukan? Berkata burung kecil dalam bahasa mereka. Geralt kecil terkejut mendengar suara aneh yang tiba-tiba muncul. Siap kamu. Kata Geralt kecil tak melihat siapapun berada di sekitar area. Tuk, tuk, tuk. Kamu bodoh. Berkata burung kecil kemudian terbang ke arah mata Geralt kecil dalam bentuk burung. Siap yang kamu katakan bodoh. Kata Geralt kecil yang melihat seekor burung berada dan terbang di sekitar matanya. Lubang, lubang, lubang. Sepertinya kamu bukan dari bangsa burung. Kata burung kecil. Elang, elang, elang. Ya, aku adalah pusaka bola emas yang tak sengaja menelan sesuatu kristal putih yang aneh dan kemudian cairannya masuk ke dalam tubuhku. Berkata Geralt kecil kemudian mencoba mengepak sayapnya. Apakah kamu bisa membantuku? Jika bisa suatu saat aku akan memberitahu tuanku atas jasamu mau membantuku. Lubang, lubang, lubang. Baiklah. Aku akan membuka beberapa pengetahuan negeri burungmu. Berkata burung kecil kemudian mencoba mengajarkan sebuah mantra sihir dunianya. Oke, aku mengerti, kata Geralt kecil kemudian membaca mantra yang diajarkan oleh burung kecil. Naik lagi. Mataku sedih. Bangkit kembali. Hati saya sedih. Bangkit lagi. Badanku sakit. Setelah membaca mantra yang dijararkan oleh burung kecil. Kemudian secara ajaib Geralt kecil dengan mudah menerbangkan tubuhnya. Bahkan dari ajaran mantranya terlihat sihir mengalir ke seluruh tubuh Geralt kecil. Luar biasa, kata Geralt kecil lalu melesat terbang ke arah Geralt. Terima kasih burung kecil. Aku akan membalas perbuatanmu. Di masa depan, elang, elang, elang. Di sisi lain, saat ini Mid Geralt tengah menghadapi sosok beracun dari tubuh Nick. Huahaha. Apakah racun asapku membuatmu sesak nafas? Kata Nick kemudian mengayunkan tangan dan dalam sekejap seluruh tubuhnya terlihat seperti asap hitam tebal. Gluk, mencoba untuk tetap sadar karena pengaruh asap yang masuk ke dalam tubuhnya. Mid Geralt yang saat ini merasakan kaku di tubuhnya mencoba untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam paru-parunya. Sial, racun asap ini membuat kepalaku seperti sedang berhalusinasi. Kata Mid Geralt melihat bayangan hitam secara perlahan masuk melalui hidungnya. Mataku, kata Mid Geralt merasakan pusing di kepalanya. Akankah ini akhir riwayatku? Mencoba mengingat apa yang diajarkan Geralt asli padanya mengenai racun yang berada di dunia. Terdapat berbagai jenis racun dan obat penawar. Namun ada juga racun yang bisa disembuhkan dengan kekuatan fisiknya. Ark, teriak Mid Geralt tak kuasa menahan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Serangga, beberapa detik kemudian terlihat tubuh Mid Geralt terjatuh ke tanah. Karena tak kuasa menahan racun asap yang mengalir di paru-parunya. Sial, walaupun saat ini tubuhku hanyalah mengkloning tuanku. Tapi racun ini bahkan bisa masuk ke dalam tubuhku, kata dalam hati Mid Geralt. Huahaha, seperti racun asapku telah masuk ke paru-parunya, kata Nick yang kemudian memasukkan lebih banyak racun asap hitam ke dalam tubuh Mid Geralt. Bam, melihat tubuh di tengah Geralt terbakar. Mencoba untuk mengorbankan tubuhnya dengan membakarnya. Aku tak akan kalah dengan pengguna sihir sepertimu, kata Mid Geralt kemudian mencoba bangkit dengan tubuh yang terbakar. Keren. Apa? Bagaimana mungkin? Kata Nick tak percaya di tengah Geralt bangkit. Akan aku bakar tubuhku. Padahal aku harus lenyap. Kata Mid Geralt terus-menerus membakar asap racun dari dalam paru-paru.
Gila, teriak Nick yang kemudian dengan cepat menarik asap beracunnya. Aku adalah pengguna elemen api. Jadi hanya dengan membakar tubuhku sendiri, aku mungkin akan menghilang. Kata Midgirl kemudian mengubah sosoknya menjadi api yang menyala. Mencoba lari. Kemudian Nick membuat seluruh tubuhnya menjadi kepulan asap hitam dan terbang untuk menghindari api Midgirl. Swos swos swos. Terbang dengan cepat. Ke suatu tempat jika dia tahu kelemahan asap adalah api. Maka hilanglah riwayatku, berkata Nick khawatir. Terlihat di udara sebuah manuver yang dilakukan keduanya. Berkelak-kelok sebuah asap yang sedang dikejar kepulan api yang menyala. Seperti sebuah perlombaan yang terlihat beradu kecepatan. Sial, dia mengejarku, kata Nick panik. Aku akan mencoba bersembunyi. Kemudian Nick menambah kecepatan terbangnya dan terbang ke arah sebuah gua di gunung. Aku akan masuk. Swos swos swos. Mau kemana kau? Kata Midgirl menambah kecepatan. Ternyata benar dengan apa yang diajarkan tuanku. Api adalah musuh alami asap. Menambah kecepatan. Lalu dengan cepat Midgirl menangkap tubuh secepatnya Nick. Terjadi. Kena kau. Marilah. Kata Midgirl dalam sekejap tubuh secepat Nick. Teriak Nick mencoba mengubah bentuknya kembali. Namun terlambat dia melepaskan mantra sihir secepatnya. Hanya terlihat kepala yang kemudian putus dari tubuh asapnya. Serangga. Terjatuh. Sebuah kepala tanpa darah terjatuh dengan wajah penuh api yang terbakar. Mempercepatkan. Sepertinya hidupmu cuma sampai di sini. Kata Midgirl kemudian melihat sesuatu dari dalam mulut Nick. Seperti ini bola kristal ajaib, kata Midgirl kemudian mengangkat bola kristal yang berwarna kuning. Apa dia menggunakan ini untuk merombak tubuhnya? Baiklah, akan aku bawa pada Tuan. San, seperti tubuhku tak merasakan efek terbakar. Bakatku kali ini bertambah. Hup, hup, hup. Kemudian Midgirl tebang ke arah Geralt untuk menyerahkan bola kristal sihir yang ditemukannya. Mungkin Tuan bisa menggunakan ini suatu saat. Geralt yang saat ini masih belum bisa keluar dari penjara tongkat sihir Field. Kemudian mencoba untuk terus memukul dan menggunakan beberapa tekniknya. Tongkat sihir ini berbeda dengan sihir yang digunakan di dimensi pertama. Bahkan aku cukup kesulitan untuk menghancurkannya. Berkata Geralt yang saat ini terlihat kelelahan. Sepertinya kamu berpikir bahwa dasar berpikir dunia itu sama saja. Kamu bodoh. Berkata Field yang kemudian pendapatnya penjara tongkatnya. Akan aku remukan tubuhmu. Mengapa? Field menekan tangannya dan mengaitkannya dengan mantra sihir. Bagaimana jika kita akhiri hidupmu? Kelas atas. Belum sempat menyaring menyelesaikan mantra. Sebuah tebasan sayap burung elang kemudian menyambar penjara tongkat sihirnya. Apa? Berkata Field yang melihat burung elang besar terbang ke menjauhkan penjara tongkat sihirnya. Huak-huak. Sial, sepertinya Tars telah mati seperti Milt. Kata Field kemudian mengejar burung elang besar. Mau kemana kalian? Hauk, huak, huak. Siapa kamu? Kata Geralt tak memperkenalkan burung elang besar. Geralt kecil. Geralt kemudian mencoba untuk menerka burung elang besar. Huak, huak, huak. Seperti memang kamu. Tapi bagaimana mungkin? Jika kamu sudah mengalahkan Tars, seharusnya kamu kembali ke dalam bola emasku. Kemudian Geralt melihat Field terbang untuk mengejarnya. Apakah kamu bisa membuka pintu penjara ini? Berkata Geralt kemudian terlihat kaki burung elang besar melemparkan tongkat sihir penjara ke tanah. Serangga. Geralt yang tak mengetahui apa yang dikatakan burung elang besar. Hanya pasrah menerima tubuhnya terjatuh. Baiklah, apapun yang akan kamu lakukan. Aku percaya kamu bisa melakukan yang terbaik. Huak, huak, huak. Melihat apa yang sekarang terjadi. Burung elang besar kemudian mencoba untuk mematahkan tongkat sihir. Beberapa kali mematuk dengan usia paruhnya. Namun beberapa kali usaha tetap tak bisa untuk mematahkan tongkat sihir Field. Tuan, teriak Midgirl yang kemudian terbang ke arah Geralt dan burung elang besar. Apa yang kamu lakukan, burung elang besar bodoh? Geralt yang melihat Midgirl kemudian berkata, Midgirl, cepat arahkan tanganmu dan masukkan tanganmu ke dalam penjara tongkat sihir ini. Baik, Tuan, kata Midgirl kemudian menaruh tangannya dan dengan cepat Geralt membaca mantra transfer. Kita bertukar tempat. Apa? Teriak Midgirl kemudian dalam sekejap tubuhnya telah bertukar tempat dengan Geralt. Aku masuk dalam penjara. Tenangkan dirimu, kata Geralt kemudian membaca mantra dan mengubah Midgirl menjadi bola emas kembali. Bom, bom, dari dalam penjara tongkat sihir. Terlihat bola emas yang menggelincirkan bersama dengan bola kuning.
Apa ini? Berkata Geralt melihat bola kristal kuning terjatuh bersama dengan bola emasnya. Ini seperti bola yang dimakan oleh Field, kata Geralt memastikan. Apa aku juga berpikir? Huak huak huak. Burung elang besar kemudian berteriak beberapa kali agar Geralt tak melakukannya. Oh, jadi kamu telah memakan bola kristal juga. Geralt kecil, kata Geralt melihat burung elang besar adalah jelamaan dari Geralt kecil. Baiklah. Aku mengerti. Sisik. Sebuah serangan kemudian melesat ke arah Geralt dan burung elang besar. Apakah kamu bisa menggunakan sihir burung elang? Kata Geralt kemudian menaiki tubuh burung elang. Huak huak huak. Oke, kita akan bekerja sama hari ini, kata Geralt kemudian mengubah sosoknya. Jiwa yang berlapis baja. Zirah emas upgrade level maksimum. Dalam sekejap tubuh Geralt mengubah dirinya. Terlihat sosoknya mengenakan jubah putih dengan garis hitam di beberapa bagian dan dengan rambut putih panjang. Memegang pedang hitamnya, kita tebas tubuh kotoran. Kata Geralt kemudian melompat ke arah kotoran tubuh. Pedang mawar hitam. Dalam sekejap tubuh gajah Field terbelah menjadi dua bagian. Bahkan terlihat telinganya ikut terbelah. Rasakan kematianmu. Gajah busuk. Kelas atas. Geralt yang dengan cepat menutup kotoran tubuhnya kemudian melompat ke arah burung elang besar. Bagus, kamu sangat membantuku kali ini, kata Geralt kemudian melihat kotoran tubuh jatuh ke tanah. Mempercepatkan. Sungguh lawan yang merepotkan. Dan seperti dia juga memiliki bola kristal ajaib, kata Geralt kemudian mendekati wajah kotor. Selada air. Apa? Geralt terkejut melihat Field yang masih dalam keadaan tersadar kemudian menggigit bola kristal berwarna hijau dari dalam mulutnya. Lari. Teriak Geralt yang melihat sesuatu yang aneh terbentuk dari dalam cairan tubuh yang telah mati. Zeor. Terali dari dalam tubuh filter keluar beberapa akar yang kemudian masuk ke dalam tanah dan menjalar dengan cepat. Bahkan beberapa akar kemudian terlihat seperti menyerang Geralt. Awas Pel. Teriak Geralt memanggil burung elang besar dengan sebutan barunya Pel. Huak huak huak. Mengibaskan sayapnya ke dalam Pel terbang ke arah langit bersama Geralt di atas punggungnya. Sepertinya kali ini adalah sihir terkuat dari mereka. Kata Geralt yang melihat sebuah pohon tumbuh dari mayat Field. Akar pohon besar kemudian dengan cepat menjalar kembali sampai ke istana sekte. Membuat beberapa penduduk terkejut, bahkan saat ini terlihat pohon itu tumbuh semakin membesar hanya dalam waktu beberapa detik. Semua pasukan. Sepertinya kita telah diserang. Teriak beberapa penjaga mencoba membunuh para penduduk. Bahkan kabar tentang pohon sihir dengan cepat menyebar dan sampai di telinga semua anggota sekte yang berada di dimensi keempat. Hoam, sepertinya sudah saatnya perang besar dimulai. Tinggal menunggu waktu, kata Daryl. Crawford yang telah bangun dari pertapaannya. Semua bawa penduduk untuk mengungsi dan mencari tempat aman, teriak penjaga. Sepertinya kita dalam masalah besar kali ini, kata Peter Crawford yang kemudian terbang ke arah pohon besar. Bagaimana bisa pohon ini tumbuh di dimensi kita? Kata Broggy melihat pohon besar yang dengan cepat tumbuh. Serangan Sekte Liga Matahari, kata Dori yang kemudian turun ke bawah untuk memastikan. Beberapa orang kemudian terbang ke arah Geralt yang saat ini telah turun ke bawah bersama Pel. Pel, apakah kamu bisa kembali ke wujud asalmu? Bola emas. Kata Geralt pada Pel si burung elang besar. Huak huak huak. Seperti sihir bola emas tersegel dari dalam tubuh burung elangmu, kata Geralt memastikan. Huak huak huak. Kamu tidak bisa bicara ya? Berkata Geralt mencoba untuk berbicara. Baiklah, untuk sementara kamu akan aku memanggil Pel saja. Dan sepertinya aku juga perlu peliharaan untukku bersenang-senang bagaimana. Huak huak huak. Bagus. Jadi sekarang kamu adalah ganganku dan juga peliharaanku. Akan aku tunjukkan pada Mila. Dan kamu akan aku beri kesempatan untuk terbang bersama istriku. Kedua istriku bagaimana? Huak huak huak. Bagus. Kata Geralt mencoba memahami dengan bahasa burung. Hup, 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 bos. Apa yang terjadi? Kata Moza yang kemudian turun bersama Haifang. Iya, apa yang sebenarnya terjadi? Geralt, ucap Haifang lalu berjalan ke arah akar dan menyentuhnya. Tunggu, jangan kau sentuh, teriak Geralt mencegah Haifang. Namun terlambat untuk memperingatkan. Haifang kemudian merasakan ki sejatinya terserap dengan cepat masuk ke dalam pohon akar. Au. Ini aneh. Kiku seperti terhisap banyak. Kata Haifang yang merasakan sakit di tangannya. Untuk sementara, kita akan jauhi pohon ini sampai kita tahu bagaimana cara untuk menghancurkannya.
kata Geralt kemudian melihat Torao dan Brody Ruff datang ke arahnya. Tuan, apa yang terjadi? Pohon apa ini dan burung elang besar ini? Kata Brody Ruff yang melihat burung elang besar berada di dekat Geralt. Dia Pel. Peliharaan baruku, kata Geralt, dan untuk pohon ini sementara kita akan memanggil pohon Kagura karena bentuknya seperti payung besar dengan akar yang terlihat besar. Pohon Kagura, kata Brody Ruff juga ingin menyentuh akar pohon. Jangan Brody Ruff, kata Moza mencegah Brody Ruff untuk memegang dan menyentuh akar pohon Kagura. Ya lebih baik kita hindari untuk sementara pohon Kagura ini, sampai kita tahu cara melenyapkannya. Kata Haifang kemudian menampilkan tangannya seperti lay. Baiklah. Kita akan kembali ke istana dan apakah kedua mamiku kalian sudah amankan, kata Geralt membujuk kedua istrinya. Tentu tuan. Mereka hal utama dan prioritas kami. Torao besar yang telah membawa kedua istri Geralt ke dalam kapal perang Sekte Pedang Naga Emas. Bagus. Terima kasih Torao, ucap Geralt dengan senyuman. Kita kembali untuk berdiskusi dengan tetua dan juga kakekku yang seperti saat ini telah terbangun dari pertapaannya. Baik, kata semua orang serempak. Hup, Moza, apa yang kamu lakukan? Kata Geralt yang melihat Moza tidak ikut pulang. Aku ingin menaiki Pel. Bos, kata Moza polos. Oh, baiklah, kata Geralt kemudian bertanya pada Pel, bagaimana Pel? Huak. Oke. Dia sukamu. Moza, kata Geralt kemudian terbang bersama Moza menaiki Pel. Huak. Mereka kemudian sampai ke tempat di mana orang-orang berada. Geralt kemudian menyuruh Jen untuk membuatkan rumah untuk Pel tinggal dan kemudian Geralt pergi untuk menemui istrinya. Mila, Khalifah, untuk kapal sementara kalian berdua akan tinggal dalam perang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dimensi keempat, kata Geralt kemudian memberikan sebuah pusaka yang didapatkan dari Nona Vexana. Ambillah ini. Jika ada sesuatu yang membahayakan diri kalian, gunakan pusaka sihir ini untuk kembali ke dimensi pertama. Dengan ini maka tubuh kalian akan berpindah sesuai koordinat yang telah ditentukan dengan mantra sihir dari Nona Vexana, berkata Geralt menjelaskan. Baik, kami mengerti, ucap Mila dan Khalifah akrab. Bagus. Seperti kali ini aku tak bisa menemani kalian berdua dan untuk berjaga-jaga akan aku suruh Jen, Aurora, Erika, Rin dan Eren untuk menjaga kalian. Baik, ucap Mila dan Khalifah akrab. Kemudian Geralt berjalan dengan tersenyum dan meninggalkan mereka berdua untuk menemui kakeknya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.